Kita semua yakin bakal mati. Cuma kita belum tahu bagaimana keadaan mati kita. Memang saat ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak yakin apakah kita ini mati tetap membawa Islam atau sebaliknya. Ketika roh kita diambil oleh Allah, ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, bersamaan itu juga iman seseorang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah iman diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sengsara selama-lamanya. Sengsara tanpa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang mati dalam keadaan Islam, ya, sebesar apapun dosa masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan henti-henti, bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah SAW, Bapak Edi Saputra beserta keluarga, dan juga kepada Bapak Haji Muslaini dan juga beserta Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan beliau-beliau beserta keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis rutinitas kita, yaitu malam Senin, pembacaan Ratibul Haddad dan pembahasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bersama-sama membahas ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kami, utamanya saya pribadi, dalam setahun kemarin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dan keadaan salat afiat, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini di permulaan majelis kita sedikit akan membahas khutbah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah suatu ketika berkhutbah, yang mana khutbahnya sampai sekarang tertulis dengan rapi dan dikenang oleh masyarakat. Kata beliau, "I'lamu annakum mayyitun, mab'utsuna min ba'dil maut, wa mawqufuna ala a'malikum, wa majziyuna biha, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, fa innaha bil bala' mahfufa, wa bil fana' ma'rufa, wa bil ghadri mausufa," ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Kata beliau, "I'lamu," ketahuilah, jangan sampai enggak tahu. Ini pesan daripada Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian enggak tahu, annakum mayyitun, bahwasanya kalian ini akan mengalami yang namanya kematian.
Tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari kematian. Hal ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun." Allah memastikan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menjadikan manusia min qablika, dari sebelum kalian, dari sebelum engkau Muhammad itu kekal. Sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Adam hingga makhluk lainnya, tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal. Afa imitta famul khalidun, wahai Muhammad, kalau engkau juga mengalami kematian, apakah mereka akan kekal? Gak mungkin. Kalau Nabi Muhammad juga mengalami kematian, maka mereka pun bakal mengalami kematian. Kenapa? Karena dunia ini Allah ciptakan semata-mata karena Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sudah mengalami kematian, maka wajib lainnya pun akan mengalami kematian. Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana sallallahu alaihi wasallam fi muqallada. Seandainya dunia kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Kita semua bakal mengalami kematian. Sebab Allah ciptakan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia hanya jembatan menuju akhirat. Maka tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka semua bakal mengalami kematian. Karena kematian merupakan pintu menuju akhirat. Nggak ada pintu lain menuju akhirat kecuali yaitu kematian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Israfil meniup sangkakala, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi itu pada meninggal. Tidak ada satupun baik penduduk bumi maupun penduduk langit kecuali mereka akan meninggal ketika mendengarkan sangkakala Israfil yang ditiupnya. Illa masyaallah, kecuali mereka yang dikehendaki masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mufassirin, di antara yang masih dikehendaki hidup itu cuma 4. Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pencabut nyawa. Adapun lainnya itu sudah meninggal. Enggak ada satupun penghuni di langit maupun di bumi kecuali 4 ini. Dan satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta, dan 4 malaikat yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya malakul maut membagi min khalqi, wahai malaikat pencabut nyawa, siapakah yang masih ada dari makhlukku? Diceritakan Mikail, Israfil, dan Jibril. Allah merintahkan untuk dicabut nyawa ketika malaikat dicabut. Ketika dicabut, mati. Ditanya lagi, wahai malaikat pencabut nyawa, siapakah yang tersisa dari makhlukku? Maka malaikat pencabutnya mengatakan, baqiya min khalqika abduka dhaif, yaitu malakul maut. Yang tersisa, wahai Tuhanku, dari hambamu yang sangat hina, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kata Allah, ya malakul maut alam tasma' qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai malaikat pencabut nyawa, bukankah engkau tahu, mendengarkan bahwa setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Maka saat itulah malaikat pencabut nyawa kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada satupun penghuni, baik penghuni langit maupun untuk penghuni bumi, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala, makhluknya nggak ada semuanya. Didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan hening tanpa ada penghuni selama 40 hari. Wa fi riwayat, kalau 40 hari berarti kehidupan akhirat 40.000 tahun. 40 hari sehari sama dengan 1000 tahun. Berarti 40.000 tahun tanpa ada penghuni. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Ali, mab'utsuna min ba'dil maut. Setelah meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah dimatikan semuanya, didiamkan selama 40.000 tahun, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mauqufuna ala amalikum. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Disitulah satu persatu kita bakal mengantri dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin bakal mati. Cuma kita belum tahu bagaimana keadaan mati kita. Memang saat ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak yakin apakah kita ini mati tetap membawa Islam atau sebaliknya. Ketika roh kita diambil oleh Allah, ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, bersamaan itu juga iman seseorang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah iman diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjadi orang sengsara selama-lamanya. Sengsara tanpa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang mati dalam keadaan Islam, ya, sebesar apapun dosa masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan henti-henti, bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan Islam. Makanya dalam Ratiul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Sebab kita nggak tahu, memang saat ini kita zahirnya orang Islam. Pakai songkok putih, pakai baju putih, pakai rida, pakai selendang. Cuma akhirnya ini yang menjadi penentuan. Kita nggak tahu apakah catatan kita di Lauhil Mahfuz menjadi orang mati kafir. Naudzubillah, mudah-mudahan selamat. Ya, kita harapkan mudah-mudahan selamat. Makanya ikhtiar kita agar kita mati tetap dalam keadaan Islam, yaitu banyak-banyak membaca Ratiul Haddad. Al-Habib Abdullah mengatakan, man lazama ala ratib hadza mata ala husnil khatimah. Barang siapa yang melazimkan membaca Ratiul Haddad, insyaallah mati dalam keadaan membawa Islam. Yani husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah berarti enggak membawa Islam. Kalau husnul khatimah berarti membawa Islam. Ini yang kita harapkan. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa majziyuna biha. Kemudian di situ kita akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalas. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat membawa dosa besar, maka kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan ampunan dari Allah sebesar apapun dosa kita, maka enggak ada besarnya apabila kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita harapkan, walaupun kita banyak dosa, segunung dosa kita, mudah-mudahan ketika di titik kematian atau ketika di mahsyar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga sebesar apapun dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengatakan, dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Allah,
Wahai Muhammad, hiduplah engkau suka hatimu, tapi ingat engkau bakal mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, katanya, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat engkau bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahbib ma ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah apapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau bakal berpisah darinya. Kita cinta istri kita, kita pasti bakal berpisah dengan istri kita. Kita cinta anak kita, pasti kita bakal pisah dengan anak kita. Kita cinta jabatan kita, pasti kita bakal pisah dengan jabatan kita. Kita cinta siapapun yang kita cintai, ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bakal berpisah dengannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, anak-anak kita, keluarga kita, tangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehat afiat, tentram, bahagia, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bala, musibah, fitnah di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pertemuan pertama, mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin.